Selamat pagi jemaat semua, baik yang di sini maupun yang ada di rumah. Hari ini kita akan beribadah dan juga sekaligus perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dan mengingat akan segala kasih Tuhan. Pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat berarti bagi kita. Untuk jemaat yang ada di tempat ini diingatkan kembali bahwa di belakang bangku ibu bapak saudara-saudara itu tersedia anggur dan roti. Ya, jadi di belakang bangku itu tersedia anggur dan roti. Ya. Untuk jemaat sekalian yang ada di rumah juga silakan mempersiapkan diri dan hatinya untuk roti dan anggur yang ada saudara-saudara persiapkan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Selamat beribadah. Dengarkanlah panggilan beribadah. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Tidak ada batasnya, bahkan kasih yang tidak ada habisnya, kasih yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, sekalipun kata-kata yang paling indah yang ada di dunia ini. Kasih yang tetap mengasihi walau ditolak, kasih yang membawa penebusan bagi orang berdosa. Di manakah lagi kita menemukan kasih yang sedemikian besar selain di dalam Tuhan kita? Kasih Allah amat besar dan tak dapat kulukiskan. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang
jemaat wanita katakan, manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Sama-sama katakan, percaya kita semua di sini mengalami kasih Tuhan yang besar itu. Kita semua adalah pencerita-pencerita kasih Tuhan. Karena langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, tak akan sanggup melukiskannya. Kita akan nyanyikan pujian bait yang ketiga. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang tak mungkin akan melukiskan, tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan mampu, kasih Allah tak terduga. Di hadapan Allah yang kasih-Nya besar itu kita datang dengan pengakuan dosa kita. Memohonkan kelayakan dan pengampunan dosa dari Tuhan. Maha besar Engkau ya Allah kami, besar kuasa-Mu dan juga besar kasih-Mu. Sungguh kami memuji-muji kebesaran-Mu ya Tuhan. Engkaulah Allah yang layak menerima pujian dan penyembahan kami. Kami datang pada hari dengan kesadaran akan keberdosaan kami Tuhan. Bahkan kami tahu Tuhan, terkadang kami melakukan apa yang mendukakan hati Tuhan tanpa kami mengetahuinya. Ampunilah kami Tuhan. Kami mohon pengampunan dan penyucian yang dari Tuhan saja. Dan biarlah pengampunan itu Tuhan boleh memulihkan hati kami, boleh memulihkan pikiran kami, melayakkan kami beribadah pada hari ini di hadapan Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Karena hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja kami persembahkan ibadah ini. Dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kasih Allah yang besar itu terbukti dengan kesetiaannya kepada umatnya. Kesetiaannya kepada bangsa Israel, sekalipun Israel tidak setia. Dan hari ini Allah yang sama juga Allah yang setia pada kita. Allah yang menolong kita tepat pada waktunya.
Allah yang menyediakan semua sebelum kita tahu bahwa kita memerlukannya. Allah yang besar setianya. Kita akan menyembah Tuhan dengan pujian. Besar setiamu, Allah Bapakku. Setiamu selamanya. Amin. Katakan besar setiamu, besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap diberikan rahmat baru. Setiamu Tuhan, besar setiamu, segala yang ku perlu kau sediakan. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu Terkadang sulit bagi kita jemaat untuk mengerti kesetiaan Tuhan kalau hari-hari kehidupan kita kok terlihat nggak ada bagusnya begitu ya. Tetapi kesetiaan Tuhan itu tidak membuat kita tidak mengalami hal yang mungkin sulit. Tetapi ingatlah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang sempurna dalam rencana dan dalam karyanya. Biarlah dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan walaupun melalui jalan yang sempit, jalan yang gelap, jalan yang kayaknya nggak ada harapan.
Tapi melalui jalan itulah kita melihat Tuhan membukakan satu persatu rencananya dalam hidup kita. Dan semua itu menjadi bukti kebesaran Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan menyertai kita dan Dia berjanji sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan meninggalkan kita. Hari ini tema khotbah adalah masalah pasti berlalu. Mari kita berdoa, memohon pimpinan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami percaya Engkau ada di tengah kami dan melalui ibadah inilah kami boleh dibangkitkan iman, semangat dan juga
kami boleh sungguh-sungguh lebih lagi hidup mengandalkan Tuhan. Ya Bapa di surga, terima kasih semua pujian, doa, ucapan syukur yang telah kami naikkan. Dan Engkau telah mendengar semua itu. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah roh Allah bekerja melalui firman Tuhan. Berbicara kepada kami secara pribadi. Dan kami membuka hati bagi firman-Mu. Berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca kitab Rut. Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ke-6. Kita akan baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Kita akan baca bersama 1, 2, 3. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efratah dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orfa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Berbahagia kita yang telah membaca firman Tuhan dan melakukannya. Tema kita adalah masalah pasti berlalu. Mungkin kita belum pernah melihat apa sih definisi masalah. Saya juga baru membaca dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa masalah itu? Ya, dalam bahasa Inggris itu problem. Ya, tapi kita biasa setiap hari menghadapi masalah, tapi mungkin kita belum membaca atau melihat apa definisi masalah itu. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar, masalah itu adalah sebagai pernyataan keadaan yang belum atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ini satu pernyataan keadaan. Yang kedua adalah keadaan yang disebabkan oleh hubungan dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi dan kondisi yang membingungkan. Jadi ada faktor-faktor yang saling berhubungan yang melahirkan situasi yang membingungkan. Juga ada definisi suatu yang membutuhkan alternatif jawaban. Artinya pemecahan masalah bisa lebih dari satu dan akan dipilih salah satu jawaban yang dianggap paling tepat dan paling kecil resikonya. Dari alternatif itu kita pasti akan memilih sesuatu atau jawaban yang paling tepat dengan risiko yang paling kecil. Dan untuk mendapatkan alternatif itu tentu kita membutuhkan data-data dan informasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal-hal seperti itu bisa kita temukan kalau kita menemukan apa penyebab daripada masalah itu. Tetapi tidak semua masalah itu bisa ditemukan data dan informasinya. Sumber masalah saya hanya menderetkan 3 sesuai dengan Alkitab. Yang pertama, sumber masalah itu bersumber dari diri kita sendiri. Di dalam Alkitab itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan antara balok dan serpihan. Balok dan serpihan. Jadi Tuhan Yesus berkata begini,
kalau engkau melihat serpihan di dalam mata saudaramu, engkau harus melepaskan dulu balok di matamu. Nah, kenapa karena ini konteksnya menghakimi, saudara. Kenapa balok itu harus kita lepaskan dulu sebelum kita melihat atau melepaskan serpihan di dalam mata saudara kita? Karena kalau kita mau melepaskan serpihan itu, tapi balok itu belum kita lepaskan, maka pasti kita akan buram melihat saudara kita. Pasti kita akan salah melihat saudara kita. Pasti itu akan bersifat menghakimi. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan sebelum kau melepaskan serpihan itu, kau harus melepaskan balok. Karena kalau balok itu sudah dilepaskan, pasti engkau akan melihat saudaramu itu secara tepat dan benar. Saudara, apa itu balok itu? Kadang itu kita tidak menyadari bahwa kita itu memang pribadi yang suka membuat masalah juga. Kadang-kadang ada luka yang terpendam, ada kebencian, ada hal yang dulu yang tidak selesai, tapi berjumpa dengan seseorang, keluarlah hal-hal itu. Dan kita tidak menyadari bahwa sebenarnya sumber persoalan itu bukan kepada saudara kita, tetapi sebenarnya adalah di dalam diri kita itu sendiri. Ya, kebencian-kebencian itu lahir dari mana? Dari pribadi kita yang belum selesai dengan Tuhan. Ya, hal-hal yang menurut kita itu tidak sesuai dengan kita pada saudara kita, sebenarnya itu bukan pada saudara tapi kepada kita sendiri. Kadang saya juga merenungkan saya dengan istri saya. Ya, dari mana konflik itu? Sebenarnya kalau kita renungkan dari saya juga, ya. Mungkin kurang mengerti, mungkin kurang memberi perhatian, mungkin kurang juga memberi kasih sayang. Nah, kadang-kadang istri juga uring-uringan juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada masalah karena meninggalkan Tuhan. Nah, di dalam kitab Hakim-Hakim itu begitu banyak permasalahan sampai mutilasi mayat yang pertama itu di Hakim-Hakim. Jadi ini satu kitab yang mengisahkan generasi baru di dalam Alkitab setelah generasi Yosua. Generasi yang tidak mengenal Allah dan juga generasi yang tidak tahu sejarah bagaimana Allah melakukan perbuatan besar bagi bangsanya. Nah, karena mereka meninggalkan Tuhan, kalau orang Israel itu setelah sampai di Kanaan, mereka mungkin terpesona atau tertarik dengan penyembahan-penyembahan di tanah Kanaan. Karena selama perjalanan mereka, Allah yang mereka sembah itu sangat memperhatikan perilaku dan moral mereka. Tetapi ketika sampai di tanah Kanaan, mereka menyaksikan orang Kanaan. Mereka beragama, menyembah Baal, tapi dalam penyembahan itu ada pelacur-pelacur bakti. Mungkin generasi ini berkata, wah enak juga ya. Ya, agama jalan terus, tapi Tuhan yang disembah tidak peduli dengan moral kita. Maka generasi itu masuklah di sana. Meninggalkan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Masalah datang bukan dari siapa-siapa. Tuhan sendiri memanggil masalah itu datang bagi bangsanya. Dan solusinya hanya satu, bertobat, datang pada Tuhan. Dan yang ketiga, di dalam Alkitab juga ada masalah yang sumbernya sulit diketahui. Ya, jadi membingungkan kita. Karena seringkali kita berkata begini, aku sudah lahir baru, aku sudah hidup benar-benar pada Tuhan, tetapi kenapa aku selalu berada di dalam situasi masalah yang besar? Nah, inilah yang akan dijawab di dalam kitab Rut ini. Nah, ada 4 di dalam teori menyelesaikan masalah. Jadi kalau masalah ini, jadi teori pertama ini masalah. Kemudian kita datang, bertemu dengan masalah, kita menyimpang. Dan menurut orang menyimpang ini sudah menyelesaikan masalah. Yang kedua, kalau dia bertemu dengan masalah, dia mutar begini, kemudian dia melanjutkan. Itu yang kedua, cara orang menyelesaikan masalah. Dia berpikir dengan dia bertemu dan mutar dan melanjutkan, dia sudah menyelesaikan masalah. Yang ketiga, dia setelah bertemu dengan masalah, dia tidak berani dan dia kembali.
Tetapi cara yang benar adalah ketika bertemu dengan masalah itu harus dipecahkan. Karena kalau tidak dipecahkan, seperti tadi kita menyimpang atau kita memutar dan maju atau kita kembali, masalah yang tidak dipecahkan di sini itu sudah menunggu kita di depan. Karena itu masalah harus dipecahkan. Nah, tergantung dari kedewasaan kita, kematangan dan kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah. Kadang-kadang sudah konflik sudah berlalu dan kita mau ngomong lagi, kita berkata, enggak usah lah, kan udah tenang ya. Udah tenang. Selesai gak? Enggak selesai. Ini gimana? Enggak usah, itu udah lewat itu. Nah, seringkali kita kembali lagi ke masalah yang sama yang tidak selesai. Karena kita berpikir sudah selesai, sudah tenang, enggak usah diungkit lagi. Padahal harus dibicarakan kembali ketika dua-duanya sudah dingin atau ketika satu kelompok sudah dingin, baru kita membicarakan, menemukan apa faktor penyebabnya dan kita boleh mengambil pemecahan dengan baik. Nah, kadar masalah yang tertinggi dalam hidup kita itu adalah kematian orang yang kita kasihi. Berarti Naomi berada di dalam satu masalah yang paling tinggi dalam kehidupan manusia. Karena dia ditinggal mati oleh suaminya dan ditinggal mati kedua putranya yang sudah menikah. Jadi bagaimana masalah Naomi? Apa penyebab dan bagaimana sikap Naomi dan pemecahannya? Saudara, seperti bacaan kita tadi, bahwa Naomi berada di dalam zaman hakim-hakim. Kita membaca Hakim-Hakim 2 ayat 10 dan ayat 11. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 dan 11. Kita akan baca bersama Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 dan 11. Sudah mendapatkannya? Mari kita baca bersama 2, 3. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Saudara sekalian, inilah generasi yang kehilangan figur. Inilah generasi seniornya masa bodoh dengan kehidupan kerohanian anak-anaknya. Saya kalau pulang ke daerah saya, Bapak Ibu, ini maaf bukan saya menjelekkan daerah saya. Saya terakhir pulang, saya sedih sekali. Karena kalau Natal hampir semua orang mabuk di sana kalau Natal. Mulai dari anak kecil sampai orang tua udah kakek-kakek mabuk, Bapak Ibu. Saya membayangkan seperti apa generasi akan datang dengan daerah ini. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Dan sekarang ini terjadi pembiaran yang luar biasa dari orang tua kepada anak. Ya, karena begitu luar biasa teknologi digital dan sepertinya anak itu punya hak kebebasan, dia boleh di kamar sendiri dengan satu lengkap alat-alat bagi dia untuk belajar. Tapi orang tua tidak pernah menanyakan tentang kerohanian anaknya. Bapak Ibu, kita berada di dalam satu generasi yang saat ini mungkin orang tua mungkin tidak terlalu memperhatikannya. Inilah generasi Israel pada waktu itu. Akhirnya menjadi generasi yang murtad rohani secara moral. Dan di dalam Hakim-Hakim 21 ayat 25, mari kita melihat Hakim-Hakim 21 ayat 25. Pasal yang terakhir.
pasal 21 ayat 25. Mari kita baca bersama. Pasal 21, Hakim-Hakim ayat 25. Mari kita baca bersama. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi kebenaran itu menurut pandangannya sendiri. Kita boleh membayangkan orang bertindak ya menurut orang lain salah, tapi menurut dia itu benar. Apakah itu ada sekarang ini? Ya, kita bisa menyaksikan. Ya. Saudara kekasih dalam Kristus, di dalam zaman seperti ini, yang sudah sedemikian dalam mereka murtad secara rohani dan moral, masih terdapat keluarga yang mengasihi Tuhan, masih terdapat keluarga yang menghormati Allah dan firman-Nya, yaitu keluarga Elimelek. Mereka berasal dari Bethlehem. Dan Tuhan Allah tetap aktif dalam kehidupan orang setia pada Tuhan dan firman-Nya. Saudara kekasih, mengapa mereka mengungsi ke Moab? Karena dampak daripada kelaparan yang ada di Bethlehem. Padahal arti Bethlehem itu adalah rumah roti. Bethlehem itu dua kata dari bait atau bet, itu adalah rumah. Lehem itu adalah roti. Seharusnya Bethlehem itu adalah pusat di mana orang mencari makanan. Tetapi saat itu ketika moral begitu jatuh, kerohanian begitu jatuh, roti pun tidak ada di Bethlehem, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika orang meninggalkan Tuhannya, maka Allah sendiri yang akan mendatangkan persoalan itu bagi umatnya. Dan dampak daripada itu, maka keluarga yang beriman itu pindahlah mereka ke daerah Moab, yang sekarang itu adalah seberang Laut Mati, itu adalah Yordania. Yordania saat ini. Maka pindahlah mereka. Di dalam pengungsian itu meninggallah suami Naomi. Tidak dijelaskan, tidak ada informasi. Masalah yang tidak punya data, tidak ada informasi, tiba-tiba masalah itu ada. Suami meninggal. Dan ini enggak tanggung-tanggung. Kalau anak meninggal, itu mungkin masih ada suami. Tapi ini suami lebih dahulu meninggal. Alkitab tidak menjelaskan apa sebabnya. Nah, setelah di dalam kedukaan ini, kedua putranya menikah dengan dua wanita perempuan Moab, yaitu Orpah dan Rut. Setelah berkeluarga belum punya anak, matilah kedua putra dari Naomi ini, yaitu Mahlon dan Kilion. Ini bukan saja berada di dalam satu tingkat stres yang paling tinggi, tapi sudah melebihi dari kekuatan manusia. Sehingga ini dikatakan inilah wanita yang paling malang adalah Naomi saat itu. Kalau dalam kondisi ini, orang tidak bisa ngomong lagi. Bahkan kita pun duduk dengan dia dan kita banyak ngomong, orang itu bisa marah. Bisa marah. Ada satu orang datang, temannya ya karena orang tuanya meninggal, dia di rumah duka. Begitu bersusah hati anaknya dan temannya datang. Selama di rumah duka, temannya tidak pernah ngomong satu kata pun, diam. Akhirnya setelah waktunya dia pamit. Dia tidak ngomong apa-apa. Tapi justru bagi yang berduka, itu sudah penghiburan buat dia. Sudah penghiburan buat dia. Karena di dalam kesusahan itu, kalau kita terlalu banyak kata-kata penghiburan, kadang-kadang juga kurang siap juga yang punya. Karena kalau misalnya anggota gereja satu datang menghibur gitu, ya kita senang juga. Belum tentu semua orang cocok ya dengan cara seperti itu. Tapi perhatikan, Naomi ini 3 orang yang meninggal. Dan itu orang-orang yang dia banggakan, dia kasihi.
Dan dia itu adalah orang yang diandalkan untuk kehidupannya. Apalagi dia di perantauan, di negeri orang. Dan dia ditinggal oleh suami dan anak-anaknya. Saudara sekalian, dapatkah kita membayangkan bagaimana kesusahan daripada Naomi? Dan di situasi itu membuat Naomi mendengar bahwa di Bethlehem Allah telah memperhatikan umatnya dan Allah telah menyediakan makanan buat mereka. Maka pulanglah mereka. Di tengah jalan, Naomi meminta kepada kedua menantunya supaya pulang ke rumah orang tua masing-masing. Mereka di dalam situasi yang berat ini, karena Naomi terbebani oleh pikiran memikirkan masa depan menantunya ini. Akhirnya di dalam situasi yang berat dan sulit ini, Orpah pamit diri. Dia memeluk mertuanya, dia menangis dan dia kembali ke orang tuanya. Tetapi Ruth tidak. Ruth berkata, janganlah ya suruh aku untuk tidak mengikut engkau. Di mana engkau bermalam, aku bermalam di situ. Di mana engkau ada di situ, aku ada di situ. Engkau mati aku akan ada bersama dengan engkau. Allahmu adalah Allahku. Dan akhirnya karena Naomi melihat Ruth begitu kekeh ya, dia akan tetap mengikut mertua, maka dibiarkan. Saudara kekasih dalam Tuhan, situasi ini membuat Naomi punya pandangan pribadi terhadap Tuhan. Mungkin ini juga bagi kita kalau kita ditimpa oleh kemalangan. Kita sama sekali tidak mengerti siapa itu Tuhan itu. Sama sekali kenapa aku berkata aku mengalami ini. Perhatikan di dalam pasal 1 ayat 13, apa yang dikatakan oleh Naomi, pandangannya terhadap Tuhan di dalam situasi yang malang ini. Ayat 13 berkata, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Ayatnya yang ke-20 dan 22. 20 sampai 22. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Jadi apa kesimpulan Naomi terhadap Tuhan? Pada saat itu Naomi punya pandangan pribadi bahwa kemalangan ini sebagai petunjuk Allah tidak lagi berkenan kepadanya. Melainkan Allah bukan tidak lagi berkenan, tapi memusuhinya. Itu sesuatu yang alamiah menurut saya. Kalau kita berada dalam satu masalah yang melebihi kemampuan kita, pasti kita mungkin ada pikiran demikian. Atau mungkin diri kita sendiri akan menuduh kita bahwa kita memang bernasib malang. Tapi pertanyaannya, betul gak pandangan Naomi terhadap Allah? Apakah betul? Kadang-kadang kita mungkin ada pikiran seperti itu. Betul gak pikiran kita mengenai Tuhan ketika kita menghadapi masalah? Tuhan tetap memperhatikan Naomi. Inilah kasih Tuhan bagi orang yang beriman. Allah tidak pernah meninggalkannya sekalipun sudah ada pemikiran tentang Allah yang telah memusuhinya. Maka Tuhan memberikan jalan keluar, yaitu Tuhan melalui Boas. Siapakah Boas itu? Boas adalah masih sanak pemilih daripada Elimelek. Masih keluarga di dalam tradisi Yahudi. Jadi ada keluarga yang sudah meninggal, pasti ada keluarga sanak pemilih yang membangkitkan nama
orang yang meninggal ini di atas warisannya, di atas tanahnya itu. Boas menjadi penebus. Jadi yang pertama, Boas itu menikahi Rut dan memelihara nama Elimelek, almarhum suami Naomi, dan putra Boas dan Rut dianggap sebagai anaknya Elimelek. Jadi ini dalam budaya tradisi Israel. Dan Boas adalah seorang kaya raya dikatakan di sana, tapi dia seorang kaya yang takut akan Tuhan. Sebenarnya ada satu saudara mereka yang paling berhak untuk menebus. Tapi ketika dipanggil tua-tua, maka yang paling berhak itu dia tidak bersedia. Maka akhirnya Boas yang menebus. Dan ketika kita membeli tanah Elimelek yang dijual oleh Naomi, maka dia harus juga mengambil Rut untuk menegakkan nama daripada Elimelek di dalam tanah pusakanya itu. Jadi Boas menebus, membeli tanah keluarga yang dijual oleh Naomi dan mengembalikan kepada keturunan Elimelek. Inilah Boas menjadi lambang perjanjian lama dari Tuhan Yesus. Juga menebus kita dalam dua hal. Yang pertama, Kristus telah menebus kita dengan darahnya sendiri, sehingga ia memelihara hidup dan nama kita dari kebinasaan dalam dosa. Bapak Ibu, Kristus bukan hanya menebus nyawa kita, tapi seutuhnya hidup kita. Nama kita juga dipulihkan. Kemuliaan yang hilang karena dosa, di dalam Yesus kemuliaan itu dipulihkan bagi kita. Yang kedua, Kristus memasukkan kita sebagai orang tertebus dalam warisan abadinya di langit baru dan bumi baru. 1 Petrus pasal 1 dikatakan bahwa telah disediakan warisan di sana yang kekal, yang tidak lengang, yang tidak musnah, dan di sana Allah telah sediakan bagi kita. Itulah pemulihan yang Yesus berikan kepada kita. Kita melihat sukacita Naomi ketika dia melihat hidup yang baru. Melihat nasib yang dulu diratapi ini berubah menjadi satu masa tua yang penuh dengan sukacita. Dia berkata begini, sebab itu di dalam Rut 4 ayat 14 dan 16 berkata demikian. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama Allah itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Luar biasa ya, Israel itu lebih mengagungkan anak laki-laki. Tapi di sini dikatakan bahwa Rut itu lebih berharga dari 7 laki-laki. Wah, luar biasa ya. Berbahagia yang punya menantu seperti ini ya. Jadi yang belum punya menantu berdoa supaya dapat menantu yang mengasihi. Amin Bapak Ibu. Itu tentu kerinduan kita semua. Ya, punya menantu yang datang membawa berkat buat kita. Punya menantu yang datang untuk membangkitkan semangat hidup kita. Yang membawa kita untuk melihat perbuatan Allah yang ada nyata dalam kehidupan kita. Karena itu saya diajarkan waktu kuliah. Aneh juga memang nasihatnya bagi saya. Karena dosen itu mengatakan gini, ketika anakmu lahir, kamu berdoa untuk pasangan hidupmu. Ya, hidup anak kita. Jadi ketika anakmu lahir itu, kita udah berdoa bersyukur, sekaligus berdoa untuk pasangan hidupnya. Padahal itu baru lahir. Saya pikir, waduh, ya. Dan
ketika anak saya lahir saya lakukan itu, saudara. Itu ya, ketika anak saya dipindahkan di kamar khusus, saya berlutut mengucap syukur kepada Tuhan dan berdoa seperti saran itu. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, sampai Naomi menerima hal-hal yang luar biasa, dia tidak tahu dari mana masalah itu. Tapi akhirnya dia tahu bahwa masalah itu ada rencana Allah yang akan diwujudkan di dalam kehidupan kita orang beriman. Dan kunci daripada kitab Rut itu adalah pasal 2 ayat 12. Mari kita melihat. 2 ayat 12. Kita baca bersama. Rut pasal 2 ayat 12. Kita baca bersama Rut pasal 2 ayat 12. 1, 2, 3. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Inilah kata yang menyejukkan kita, Bapak Ibu. Di tengah situasi yang berat, masalah, bahkan sampai ke level Naomi, satu masalah yang sangat berat, bahkan dia adalah wanita yang paling malang pada saat itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan dengan sayapnya Allah akan melindungi kita. Amin. Jadi situasi apapun yang kita hadapi, Allah tetap tidak lelah menaungi kita. Dengan sayapnya di ayat ini akan melindungi kita. Yang kedua di dalam Roma 8 ayat 8, ayat yang telah kita kenal. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi umat Tuhan, tidak semua masalah itu kita bisa tahu apa penyebabnya. Tapi di dalam masalah itu seringkali Allah turut bekerja untuk tujuannya yang melebihi akal kita, melebihi pemikiran kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, Naomi adalah perempuan biasa. Ibu rumah tangga, mengikuti suami kemana suami pergi, merawat dan membesarkan kedua anaknya. Mereka mencari penghidupan di negeri orang, karena negerinya dilanda kelaparan. Di negeri orang itu ia ditimpa kemalangan. Kematian orang-orang yang ia kasihi. Ia tidak berdaya. Ia punya pandangan pribadi tentang Tuhan yang negatif. Tetapi Tuhan yang ia imani tidak seperti pandangannya. Tuhan tetap aktif dan melindungi dia. Mungkin di antara kita sebagai orang beriman, sungguh percaya Tuhan, aktif melayani, mengasihi Tuhan, tetapi menghadapi masalah. Sebagai orang yang percaya, kita percaya Allah membuka sayap perlindungannya bagi kita, dan Ia bekerja dalam segala hal yang tidak bisa kita cerna dengan pikiran kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu masih berada di dalam situasi, mungkin di antara kita masih di dalam situasi yang sulit. Dan mungkin kita juga masih bertanya, kenapa aku begini? Kenapa kesehatanku begini? Kenapa ekonomiku begini? Kenapa hubunganku begini? Kadang kita sulit. Dari mana kita bisa melangkah untuk keluar dari sini? Tetapi ada satu lagu. Saatku tidak mengerti jalanmu, tetapi aku tetap percaya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Biarlah ini iman kita. Aku betul tidak mengerti, tetapi aku percaya Tuhan. Kita naikkan pujian ini, saatku tak melihat jalan. Saatku tak melihat jalanmu, saatku tak mengerti
Hatiku percaya. Hatiku percaya. Amin. Kita percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Amin, amin. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Dengarkan janji Tuhan bagi kita. Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Silakan Bapak Ibu berdoa secara pribadi, menanggapi semua yang saudara hadapi, dan katakan, Tuhan, aku percaya. Silakan berdoa sebelum saya tutup dalam doa. Bapa di surga, terpujilah Engkau Allah yang melebihi segala hal, semesta alam melebihi semua persoalan kami, melebihi pemikiran kami, melebihi pengalaman kami. Engkau berdaulat atas hidup kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami bersyukur untuk firman-Mu, karena di tengah perjalanan kami masing-masing sebagai umat yang percaya, di dunia ini kami pasti akan berhadapan dengan masalah. Dan kadang masalah itu kami tidak tahu dari mana asal usulnya. Kami tidak bisa menemukan data-data dan informasi dari masalah itu. Tapi hari ini seperti Naomi, di tengah masalah ada tangan Tuhan yang aktif melindungi kami. Ada sayap-Mu yang selalu terbuka melindungi kami. Dan Engkau mewujudkan rancangan-Mu yang besar, lebih besar dari apapun yang pernah kami pikirkan tentang hidup ini. Justru di balik masalah itu Engkau akan nyatakan. Terima kasih, berkatilah kami semua. Seluruh umat-Mu, baik yang ada di ruangan ini, maupun seluruh jemaat GPMRI, Kelapa Gading yang ada di rumah masing-masing. Roh Allah yang memeteraikan dan memelihara, meneguhkan firman ini dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman Rasul. Ini bukan suatu doa, tapi adalah satu janji iman yang diungkapkan. Itulah iman pengasuhan Rasuli. Mari kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita. Dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak damai, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan lanjut dengan peneguhan Guru Injil Dea sebagai hamba Tuhan penuh di GPMRI
Kelapa Gading. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur oleh karena rahmat Tuhan yang memperhatikan kita. Sehingga majelis telah memutuskan dalam rangka untuk pelayanan remaja khususnya. Dan juga untuk pelayanan secara keseluruhannya. Maka majelis memutuskan untuk melanjutkan pelayanan saudari kita Guru Injil Dea Simalungkalit yang tadinya adalah mahasiswi praktek di sini selama 1 tahun. Tetapi Tuhan menunjukkan kehendaknya bagi Guru Injil Dea. Silakan berdiri. Tolong siapkan mic 1 yang dihidupkan. Bahwa terhitung mulai tanggal 1 Oktober yang sudah diterbitkan SK penetapan Guru Injil Dea Simanungkalit sebagai hamba Tuhan full di sini dan masuk di dalam jajaran hamba-hamba Tuhan di GPMBRI Kelapa Gading. Sebagai hamba Tuhan yang dipanggil Allah di dalam pelayanan pastoral. Maka hari ini kita akan teguhkan sehingga kita pun mengetahui bersama dan mendoakannya. Karena itu sebelum saya menaikkan doa, ada 2 yang saya akan tanyakan kepada Guru Injil Dea. Yang pertama, apakah saudari percaya Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah? Iya, saya percaya. Yang kedua, apakah di hadapan Tuhan dan majelis dan seluruh jemaat, saudari Dea Simanungkalit siap tunduk di dalam kepemimpinan hamba Tuhan Gembala Sidang dan juga Sinode? Iya, saya bersedia. Jika demikian jawabannya, mari silakan tampil ke depan untuk berlutut. Jemaat kita bangkit berdiri. Mari saudara-saudara jemaat di sini dan di rumah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang terus bekerja dan menggenapi tujuan-Mu. Khususnya di GPMBRI Kelapa Gading ini, Engkau sungguh memperhatikan akan kebutuhan kami. Dan Engkau telah mengutus hamba-Mu Guru Injil Dea, yang tadinya adalah mahasiswi praktek setahun. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, yang telah berbicara kepada seluruh majelis, maka seluruh hamba Tuhan majelis menerbitkan surat keputusan untuk menerima Guru Injil Dea Simanungkalit, memulai tugas sebagai hamba Tuhan full di GPMBRI Kelapa Gading. Masuk di dalam jajaran hamba-hamba Tuhan yang dipanggil dalam pelayanan pastoral ini. Karena itu ya Bapa di hadapan-Mu, hamba teguhkan hamba-Mu Guru Injil Dea Simanungkalit di dalam tugas ini, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih Allah, kuasa Allah dan kebenaran Allah oleh Roh Kudus menaungimu dan menjadikan engkau sukacita bagi jemaat dan sukacita bagi hidupmu. Allah Tritunggal akan menyertai dan menatangmu di dalam pelayananmu hari ini sampai selamanya. Amin. Silakan berdiri. Ya, silakan menghadap jemaat. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita secara resmi menerima Guru Injil Dea sebagai hamba Tuhan full di GPMBRI Kelapa Gading.
Pandanglah di depan, inilah jemaat yang Allah percayakan. Dan Bapak Ibu, terimalah dia sebagai hamba Tuhan kita. Saya serahkan SK-nya. Ya, lihat fotonya. Ya. Oke, terima kasih. Jemaat silakan duduk. Jemaat sekalian, saat ini kita akan menyembah Tuhan dengan persembahan kita. Persembahan bisa dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja yang tertera atau melalui barcode yang ada. Apabila jemaat menyiapkan persembahan secara tunai, nanti di depan bisa dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia. Bagi jemaat yang beribadah di rumah, persembahan juga boleh dikirim melalui nomor rekening dan barcode yang ada pada layar. Mari sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Betapa hati kami limpah dengan syukur dan sukacita karena kami adalah orang-orang yang ditebus dan diselamatkan. Betapa hati kami bersyukur Tuhan, karena kami mengenal siapa Allah yang kami sembah, yaitu Engkau Allah yang baik dan setia, Allah yang punya rencana yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan dalam keadaan baik ataupun tidak, senang ataupun susah, karena kami tahu Engkau Allah yang tidak menutup telingamu untuk doa-doa kami. Engkau Allah yang memperhatikan kami. Kami lebih dari bersyukur Tuhan. Dan saat ini kami bawa persembahan kami di hadapan Tuhan sebagai rasa syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Jauh dari apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tapi inilah wujud persembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh Engkau pakai Tuhan untuk pekerjaan-Mu di gereja ini. Maupun pelayanan di tempat lain. Menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami bawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Amin. Teman nyanyikan pujianku bersyukur, ya tebusku. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapus tiada damai. Ku bersyukur ya dengarku. Ku bersyukur ya dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya Meski susah atau duka, meski susah atau duka, ya beriku penghiburan, rahmatnya selalu sertaku, kasihnya. ku bersyukur saat indah. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Biarlah pujian ini meneguhkan hati kita ya. Walaupun ada badai, tetapi kasih setia Tuhan membuat kita damai dalam hati. Saat ini ada warta jemaat yang akan disampaikan oleh Pendeta Sarah Ali. Jemaat kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan di bulan November ini, dan mulai minggu ini ya, aktivitas daripada gereja akan berjalan normal ya. Jadi aktivitas daripada TU ya dari Senin sampai Sabtu berarti ya, seperti biasa ya. Mudah-mudahan kondisi Jakarta dan Indonesia juga kondisi pandemi ini semua membaik ya, dan mudah-mudahan kita tidak ada gelombang ketiga ya. Nah, tapi saudara-saudara saya harapkan
Ibu Bapak tetap berwaspada, ya, tetap berjaga-jaga dan tetap jangan lengah. Itu saja pengumuman dari saya, dan semua aktivitas yang berjalan ada di warta, ada ditampilkan. Jadi seperti biasa ada ibadah umum, ya, ada ibadah sekolah minggu yang tadi pagi juga sudah berjalan. Sekolah minggu setiap jam 8.30 sampai jam 10, ya, setengah 10. Itu adalah kelas tengah dan kelas besar, ya, kelas 1 SD sampai kelas 6. Ya, kelas 1 sampai kelas 2 itu kelas tengah, lalu kelas 3 sampai kelas 6 itu kelas besar. Ibadah kelas kecil itu batita balita melalui YouTube, ya. Lalu hari Selasa itu ada doa hamba Tuhan, ya, rutin setiap hari Selasa. Hari Rabu itu ada persekutuan wanita lewat Zoom, ya, kita bersyukur juga sudah terus berjalan dengan baik. Dan hari Jumat itu juga ada persekutuan UI jam 10, ya, kita juga bersyukur sudah berjalan mulai dari Oktober sampai sekarang setiap minggu, dan setiap minggunya selalu ada rekaman-rekaman yang telah dibuat, ya, jam 11, jam 10, jam 11 kurang berhenti, usia indah untuk melihat Zoom, ya. Lalu doa malam, ya, doa malam juga terus ada. Jemaat dihimbau untuk bisa mengikuti doa malam juga, ya, setiap 7:30 malam sampai jam 8:30 malam. Itu juga berjalan terus setiap minggu. Kita bersyukur untuk semua kegiatan yang berjalan. Bersyukur juga untuk anugerah Tuhan untuk ibu bapak saudara tetap sehat semua, ya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdiri dengan sikap penuh hormat dan takut di hadapan Tuhan, Allah yang besar kasih dan setianya, Allah yang sempurna rencana dan karyanya, Allah Tritunggal yang layak menerima segala hormat, segala kemuliaan, dan segala keagungan. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera. Arahkan senantiasa hati dan pandanganmu kepada Kristus, Gembala Agung kita yang menyertai kita siang dan malam. Dan terimalah berkat daripadanya. Turunlah atas saudara sekalian damai sejahtera dari Yesus Kristus. Dan kasih Allah Bapa yang tidak pernah mengubah janjinya bagimu. Oleh pertolongan, kuasa, penghiburan, dan urapan Roh Kudus, selalu menyertai, menaungi, dan memimpin engkau, baik dalam keluarga, baik di dalam pekerjaanmu, baik di dalam seluruh aktivitasmu. Kasih yang berlimpah dari Allah Tritunggal menyertai engkau hari ini, sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya dan selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saat teduh pribadi, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.
Matt, disilakan untuk melanjutkan aktivitas di depan, di tempat parkir. Supaya kita langsung ke tempat outdoor ya Bapak Ibu.